Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Sering gak sih ngerasa kita udah kerja sesuai prosedur, semua aturan udah diikutin, tapi kok rasanya warga masih ada aja yang kurang puas? Nah, dalam paparan singkat ini, kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang praktis banget. Tujuannya, supaya kita bisa melihat layanan publik dari sudut pandang yang paling penting, yaitu dari kacamata warga itu sendiri. Yuk, kita mulai! Oke, kita awali dengan satu pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi dalam banget maknanya. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri, sudahkah layanan yang saya berikan benar-benar memuaskan warga? Ini bukan cuma soal tugas selesai atau sesuai SOP ya, tapi apa mereka merasa benar-benar terbantu? Nah, inilah titik awal dari semua perbaikan yang akan kita bahas. Jadi, kenapa sih pengalaman warga ini jadi penting banget? Soalnya, fokus ke sinilah kunci transformasi yang sesungguhnya. Kita ini diajak untuk sedikit menggeser kacamata kita. Dari yang tadinya mungkin sibuk banget sama urusan proses di dalam kantor, jadi lebih peduli sama hasil akhir yang dirasakan masyarakat di luar sana. Di slide ini kita bisa lihat ada dua dunia yang sering kita hadapi sehari-hari. Di satu sisi, ada fokus ke internal, efisiensi birokrasi, patuh aturan tugas selesai. Tentu ini semua penting banget, nggak bisa ditawar. Tapi di sisi lain, ada fokus ke warga. Gimana kepuasan mereka, gampang nggak sih akses layanan kita? Dan yang paling utama, masalah mereka beneran tuntas nggak? Kuncinya adalah gimana cara menyeimbangkan keduanya. Coba kita renungkan kutipan ini dalam banget artinya. Pada akhirnya, rapor kinerja kita itu nggak ditentukan oleh laporan internal atau checklist, tapi oleh persepsi masyarakat yang kita layani. Persepsi mereka itulah realitas kita. Kalau kita nggak pernah coba mengukurnya, ya kita cuma bakal nebak-nebak aja. Oke, kita semua sepakat pengalaman warga itu nomor satu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngukurnya? Kan ada prinsip sederhana. Kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Nah, disinilah indikator kinerja utama atau yang sering kita sebut KPI masuk untuk jadi alat bantu kita. Jadi, apa sih KPI itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak papan skor buat layanan kita. Sebuah angka yang bisa diukur, yang nunjukin kemajuan kita dalam mencapai tujuan utama, bikin warga puas. Jadi jangan keburu pusing dengar istilah manajemen ya. Ini tuh alat bantu yang praktis banget buat ngecek apakah kita udah di jalur yang benar atau belum. Coba kita lihat contoh-contoh yang nyata banget. Berapa lama sih warga harus nunggu di loket? Dari 100 keluhan yang masuk, berapa persen yang berhasil kita selesaikan? Berapa hari waktu yang dibutuhkan buat ngurus KTP atau surat izin? Informasi layanan kita gampang dicari nggak? Nah, ini semua contoh KPI yang dampaknya langsung dirasain warga pas mereka datang ke kelurahan, puskesmas, atau instansi kita. Sekarang kita ngomongin senjatanya. Gimana caranya kita dapat data kepuasan ini langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat. Kita bakal fokus ke dua alat ukur yang paling mendasar. Pertama, survei yang dirancang dengan benar, dan kedua, sebuah metrik yang simple tapi powerful banget, namanya Net Promoter Score. Fondasi dari semua pengukuran yang akurat adalah survei yang bagus. Ada prinsip sampah masuk, sampah keluar. Maksudnya, kalau pertanyaan kita di survei itu ngawur, membingungkan, atau nggak relevan, ya data yang kita dapat juga nggak bakal bisa diapa-apain. Jadi, langkah pertama adalah pastiin pertanyaan kita itu jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Nah, ini dia nih, alat ukur yang lagi populer banget karena super simple tapi hasilnya jitu. Namanya Net Promoter Score atau NPS. Kekuatannya itu cuma dari satu pertanyaan kunci. Seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan layanan kami ke teman atau keluarga? Pertanyaan ini lebih dari sekedar nanya puas atau enggak, tapi ini mengukur loyalitas. Efisien banget dan gampang diterapkan. Cara kerjanya gini, jawaban dari warga tadi kita kelompokkan jadi 3. Yang kasih skor 9-10, wah ini namanya promoter. Mereka ini ibaratnya fans layanan kita yang bakal cerita hal baik secara sukarela. Lalu skor 7-8, ini pasif. Mereka puas tapi ya biasa aja, nggak spesial. Nah, yang perlu jadi perhatian kita banget, ini yang kasih skor 0-6. Mereka adalah detraktor, warga yang kecewa dan berpotensi menyebarkan pengalaman buruknya. Rumusnya pun gampang banget. Persentase promoters dikurangi persentase detractors. Udah, gitu aja. Nanti kan dapat tuh angkanya. Bisa positif, bisa negatif. Angka inilah yang jadi potret singkat kesehatan layanan kita di mata publik. Makin tinggi skornya, ya berarti makin banyak fans yang kita punya. Oke, data udah di tangan, skor NPS juga udah keluar. Terus apa? Nah, ini bagian paling krusialnya.
Data itu cuma bakal jadi angka mati kalau kita diamin aja. Pertanyaan terpentingnya adalah, so what? Apa yang kita lakukan dengan semua masukan ini? Inilah langkah yang memisahkan antara yang sekedar mengukur dengan yang benar-benar berbenah. Proses ini bukan proyek yang ada tanggal selesainya ya, melainkan sebuah siklus yang muter terus. Pertama, kita ukur kepuasan warga. Kedua, kita analisis datanya, cari polanya, apa sih akar masalahnya. Ketiga, kita ambil aksi, bikin perbaikan yang jelas sasarannya. Dan yang terpenting keempat, kita ulangi lagi siklusnya. Ini adalah komitmen untuk jadi lebih baik, terus-menerus. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Nggak usah mikirin perubahan yang super besar dan rumit. Coba pikirkan, apa satu hal kecil, satu langkah perbaikan yang bisa Anda atau unit kerja Anda mulai lakukan besok. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Terima kasih.